Soul Ministry mempersembahkan seri pengajaran menuju kekristenan yang dewasa dengan topik Indikator Kuat dalam Tuhan. Saya percaya pengajaran ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai. Akhir-akhir ini saya lagi belajar tentang yang namanya orang Kristen yang dewasa. Kenapa orang Kristen banyak turun naik, kenapa saya ngelihat orang-orang seperti kayak Andrew Wommack, orang-orang yang luar biasa di sana ya, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, dan banyak sekali hamba-hamba Tuhan. Mungkin hamba-hamba Tuhan di Indonesia pun banyak ya, tapi saya nggak begitu tahu. Tapi saya yakin banyak sekali hamba-hamba Tuhan di Indonesia pun yang kuat semua, luar biasa. Saya tanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa ini ada orang yang kuat di dalam Tuhan? Kuat itu begini loh. Kuat itu bukan karena, jemaatnya besar, gedungnya besar. Bukan itu. Jadi indikator kuat itu di mata Tuhan, apa yang kita lakukan. Kita punya kekayaan, kita punya finansial, kita punya keberhasilan, nol. Bagi Tuhan nol. Itu enggak ada arti, di mata Tuhan, Tuhan tidak akan tanya, kamu waktu di dunia, mobil kamu berapa? Tuhan tidak akan tanya, karena semua yang ada di dalam dunia ini, pada waktu kedatangan Tuhan itu semua akan dihancurkan. Semua. Apapun yang kalian miliki, apapun yang kalian bangga-banggakan, semuanya akan dihancurkan oleh Tuhan. Nah, jadi di mata Tuhan, ada yang namanya, kalau saya tadi katakan, orang yang kuat di dalam Tuhan, itu pada waktu kuat menghadapi masalah. Itu yang pertama dulu. Jadi indikator orang Kristen adalah yang kuat itu bukan kuat di pemahaman akan Tuhan, tapi pada waktu masalah datang, seberapa jatuh atau seberapa lama jatuh atau dia tidak tergoyahkan sama sekali. Itu yang lebih luar biasa. Kalau seberapa cepat bangkit, yang 5 menit sama 5 jam bagi saya sama, yang 5 hari sama, yang penting dia bangkit. Saya nggak penting waktunya, yang penting dia bangkit. Jangan sekali orang jatuh, masalah, udah gitu gak bangkit-bangkit lagi. Atau gak tahu kapan bangkitnya lagi. Atau selalu bermasalah yang akhirnya, kalau orang yang jatuh, itu sebenarnya kalau saya kasih tahu sedikit ya, orang yang jatuh itu akan menyebarkan yang namanya kepahitan. Siapa dari sini kalau yang sakit, selalu memuji-muji Tuhan. Kemarin saya agak sakit ya. Waduh langsung. Sifat asli dari kedagingannya keluar. Semua diocehin. Benar ya? Siapa yang sakit di sini selalu bernyanyi di dalam Tuhan. Tuhan kau baik. Biasanya kalau orang lagi sakit agak miring sedikit otaknya semua. Semua. Jangan kali gampang. Enggak. Kalau kayak Hengki kalau sakit mah udah kayak dewa, udah kayak malaikat, selalu tersenyum, selalu memberkati. Enggak. Orang yang punya masalah selalu akan menyebarkan kepahitan kepada orang. Jadi orang-orang di sekitar, kalau kalian ada bertemu dengan orang yang lagi sakit, jangan terlalu didengerin kata-katanya. Nangkep ya? Jangan kalau misalnya sini ada suami istri nih. Biasanya kalau suami istri diuji pada waktu lagi sakit. Antara suami sakit atau istrinya sakit. Biasanya istrinya ngomong sembarangan, suaminya ngomong sembarangan. Terus diambil hati lagi kata-katanya. Jangan. Orang lagi sakit semuanya pada miring otaknya. Kenapa? Dia akan menyebarkan kepahitan. Tetapi masalahnya adalah berapa lama kalian akan menyebarkan kepahitan tersebut. Jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama menyebarkan kepahitan, istri atau suami, bisa emosi juga ya. Yang lagi gak sakit bisa emosi juga. Pas kebetulan saya sama istri saya sama-sama sakit. Jadi sama-sama emosi, ya sama-sama dimaklumkan. Jadi sekali lagi, orang yang punya masalah hidup pasti akan menyebarkan kepahitan. Nah kalian ingat, pada waktu kalian punya masalah, cepat bangkit. Karena kalian lagi nyebarin kepahitan sama orang nih. Kalau kalian gak cepat-cepat bangkit, kalau kalian gak cepat-cepat membereskan atau mengontrol emosi kalian, nanti orang-orang di sekeliling kalian akan semakin pahit. Semakin menjauhi kita. Biasanya, kalau orang lagi sakit, sehari 2 hari kalau orang lagi jenguk, siapa yang orang lagi sakit kalau dijenguk luar biasa ya? Bawa buah, bawa apa, biasanya semua tersenyum. Karena kenapa? Jenguknya cuma setengah jam. Coba jenguknya 24 jam. Ogah semuanya yang ngejenguk ya. Biasanya kalau ke rumah sakit, sebentar, 1 jam, 2 jam, bisa mau cepet-cepet pulang ya. Takut yang sakit itu tanduknya keluar gitu.
Jadi kalau 1 jam 2 jam masih belum keluar ke orang baru. Tetapi kalau yang sama yang kenal, bisa tanduknya nggak langsung keluar, ngomong pun sembarangan. Nah, jadi yang tadi yang dikasih tahu 5 menit apa 5 jam, bagi saya nggak peduli. Yang penting kalian bangkit. Kalian berusaha untuk bangkit. Karena kalian juga pikirkan orang lain. Kalau kalian sakit, kalau kalian punya masalah, kalian juga harus memikirkan orang lain. Karena sekali lagi kalian tuh nggak bakalan sadar, nggak bakalan ngeh kalau kalian lagi menyebarkan kepahitan waktu lagi sakit. Bagaimana tanda-tandanya orang itu bangkit? Mereka bersuka cita. Waktu bangkit tanda yang pertama adalah Tuhan kau baik. Masalah gini masalah kecil, nggak ada masalah. Kalaupun kalaupun nggak beres juga nggak ada masalah. Itu tanda-tandanya kalian bangkit. Problemnya beres? Belum tentu beres. Nggak penting. Pada waktu kalian punya masalah, tapi kalian mengatakan bahwa masalah ini kecil, nggak ada masalah. Kalian mengontrol, kalian punya emosi. Dan hari ini sebenarnya yang saya mau bukakan sedikit adalah bagaimana kita mau menjadi orang Kristen yang dewasa. Selama ini kan kita katakan bahwa harus jadi orang Kristen dewasa, harus dewasa. Salah satu yang saya mau kasih contoh, yang dewasa adalah Paulus. Kalau bandingin jangan yang langsung sama yang tingkat atas dong. Kalau kita ngomong sama bilang, oh Paulus, ya Paulus kan udah kayak dewa, udah kayak malaikat. Mana mungkin kita sampai seperti kayak Paulus. Dipecut, berapa kali ya dipecut pertama? Ada yang 39 kali ya. Yang pertama, yang kedua juga 39 kali lagi ya. Kalau saya dipecut sekali aja udah kabur ya. Udah Tuhan saya gak mau. Paulus pernah yang namanya kelaparan. Gak ngeluh. Pada waktu dia punya masalah di kapal laut, begitu luar biasa, nggak makan berhari-hari, nggak ngeluh. Di penjara, nggak ngeluh. Pernah di penjara juga ya, malah dia bernyanyi. Pintu penjara kebuka, kalau saya jadi Paulus, saya kabur. Yes, Tuhan bantu saya langsung kabur. Waktu dia punya lagi bernyanyinya di penjara, bersuka cita, pintu penjara kebuka, dia nggak pergi. Kalau saya langsung kabur, yes ini jalan Tuhan nih. Kenapa saya mau cepat-cepat keluar dari sana. Jadi kalau saya katakan bagaimana Paulus bisa menjadi orang Kristen yang dewasa, apa sih? Dia punya kuncinya. Kita selalu mengatakan, oh karena Paulus kemana-mana bawa Alkitab. Dulu zamannya Paulus luar biasa, orang yang bawa Alkitab itu udah orang beken. Karena gak semua orang punya Alkitab. Apakah itu? Oh Paulus karena dia kesana kemari dia melayani. Banyak yang melayani. Saat itu orang-orang di zaman Paulus, tapi banyak yang jatuh. Nah, apa sih? Oh, mesti banyak berdoa, mesti banyak berpuasa, mesti banyak merenungkan firman. Ternyata bukan. Saya kasih dia punya kuncinya. Yaitu Paulus di kitab 2 Timotius 4 ayat 6. Oke, saya buka dulu 2 Timotius 4 ayat 6. Ini ayat luar biasa, hampir semua orang Kristen pernah dengar. Dikatakan, di ayat yang ke-6-nya adalah, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil dan pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ini kuncinya. Kenapa saya kasih tahu ceritanya ya? Kenapa dia punya Paulus seperti ini? Paulus dia lagi di penjara saat itu. Di Roma ya, di Roma. Jadi dia sudah saat-saatnya dia pikir dan dikatakan bahwa waktuku sudah dekat. Karena sudah tidak ada pertolongan lagi. Dan dia berpikir bahwa darahku akan dicurahkan. Yaitu saat itu kalau di kitab yang di Roma, saya nggak tahu mungkin Paulus saat itu mendapat penglihatan kali ya, akan dihukum mati. Dihukum mati juga kan akhirnya Paulus ya. Jadi dihukum mati bukan karena dia berbuat jahat, enggak. Tapi ada satu masalah hukum, waktu zaman dulu ada hukuman mati saat itu. Dan akhirnya kayaknya Kaisar Nero ya, kalau nggak salah, untuk menyenangkan orang-orang sekitar di situ, dia menjatuhkan hukuman mati kepada Paulus supaya mendapatkan dukungan
dari orang-orang Yahudi atau bagaimana. Nah, saat itu Paulus sudah mengerti bahwa darah dia akan dicurahkan, dia akan mati. Tetapi di sini ini kunci orang Kristen yang kuat. Kenapa? Dikatakan begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Atau dikatakan kalau bahasa Inggrisnya adalah fight a good fight. Fight a good fight. Fight ini dia punya bahasa ininya apa? Artinya fight a good fight. Dia bukan mengakhiri, tetapi dia menjalani pertandingan. Orang Kristen yang kuat, dia punya pertandingan yang dijalani. Kalau kalian nggak punya pertandingan yang kalian jalani, kalian akan mengambil satu pertandingan yang nggak tahu pertandingan apa. Atau nggak punya pertandingan apapun. Di dalam hidup kalian akan menjalani, akan berjalan saja. Siapa dari sini kalau lagi menghadapi yang punya pertandingan? Saya nanti tanggal 17 Agustus misalnya, saya mau ikut pertandingan 17 Agustus. Yaitu apa? Panjat Pinang. Siapa dari kalian kalau waktu mau pertandingan 17 Agustus, ya sudah nanti tinggal lihat aja tanggal 17, ikut pertandingan aja, nggak ada masalah walaupun ada pertandingan dia punya panjat pinang. Setidak-tidaknya kalau kalian tahu tanggal 17 Agustus akan melakukan pertandingan, kalian akan mempersiapkan diri. Entah belajar dulu, ini kayaknya naik 15 meter. Gimana cara naiknya ya? Minimal akan berlatih sedikit ya. Nggak mungkin ya sudah tanggal 17 ya pakai baju bebas datang lihat ada tiang, yuk kita manjat. Ini orangnya gini. Kenapa? Menyepelekan. Dan kalau saya bilang dia nggak lihat itu sebagai pertandingan. Menang syukur, nggak menang ya sudah. Siapa di sini kalau misalnya manjat pinang cuman hanya ingin meramaikan? Nggak. Ingin ambil hadiah di atas ya. Siapa ingin yang tanggal 17 Agustus berikut pertandingan panjat pinang cuma hanya mau kotor-kotor aja? Yang penting ya saya meramaikan lah 17 Agustus biar rame, udah kasih. Panjat pinang itu kotor ya, dikasih gemuk. Kalau saya disuruh orang panjat pinang saya nggak mau. Kenapa? Hadiahnya cuma segitu. Itu. Pasti setidak-tidaknya mereka mengharapkan hadiah yang di atas. Ada satu pertandingan dan dia akan persiapkan diri. Mungkin pertama dia akan belajar manjat dulu yang 2 meter. Belajar dulu ya gimana caranya ini biar cepat bisa mengalahkan orang lain. Ada taktik yang dilakukan, karena kenapa dia tahu ada pertandingan yang harus dilakukan. Kalau dia nggak tahu ada pertandingan yang mesti dilakukan, apa yang terjadi? Ya sudah, nanti Koengki ikut, ini nggak panjat pinang? Ikut. Tapi saya nggak tahu apa yang, pas lihat, tinggi banget, saya pikir cuma setengah meter. Pas dilihat 15 meter, ada 15 meter, tinggi juga ya. Adalah 10 meter, nggak 15 meter ya, tinggi. Pokoknya tinggi 8 meter apa gimana, lumayan itu. Pas dilihat, tinggi banget, nggak jadi deh. Biasanya begitu. Kalau kita nggak tahu apa yang kita hadapi, kita nggak tahu apa yang kita pertandingkan. Tapi kalau kita tahu apa yang kita pertandingkan, seperti Paulus, dia akan menjadi kuat. Dia mempersiapkan diri dia dengan luar biasa untuk bisa menjalani pertandingan tersebut. Kalau kita nggak tahu orang Kristen apa yang kita pertandingkan, kita hanya cuman mengikuti waktu saja. Dari minggu ketemu minggu, dari bulan ketemu bulan. Yang penting saya ada absen di gereja. Yang penting saya ada absen di sana sini. Kita nggak pernah memperhatikan apa kita punya kemampuan saat ini. Saya sering tanya sama istri saya saat ini kalau di rumah. Saya yang 4 tahun yang lalu dengan yang hari ini, kira-kira menurut kamu gimana? Saya sering bertanya sama dia, kenapa bukan menyombongkan diri? Enggak. Saya bisa biar ada introspeksi diri. Saya lagi menjalani pertandingan atau cuman hanya warawiri saja kalau bisa saya katakan. Pada waktu saya bertanya sama dia, iya saya ada perubahan. Entah dalam firman, entah dalam karakter, entah dalam apa, harus ada perubahannya. Karena di dalam pertandingan, untuk kita menjalani pertandingan, ada yang berubah dalam hidup kita. Nggak mungkin kita bertanding, siapa di sini kalau bertanding apapun ya, mau lari apa gimana, nggak ada yang berubah. Nggak. Kalau kita mau bertanding berlari, hari pertama sama hari menjelang pertandingan, pasti ada yang berubah. Mungkin awal-awalnya kita cuma hanya lari 10 meter udah ngos-ngosan. Besoknya saya lari 11 meter ngos-ngosan. Tapi pada waktu menjelang pertandingan, pasti ada sesuatu yang berubah dalam hidup kalian. Kalau kalian gak berubah hidupnya, kalian tidak menyiapkan pertandingan. Sudah pasti
Dan apa yang terjadi? Kehidupan kalian akan tergerus dengan waktu, akan tergerus dengan keadaan. Kenapa akan tergerus? Karena kalian akan menyepelekan. Saya kalau akhir-akhir ini saya lagi iseng, istri saya lagi ngomong, saya mau jalan-jalan keluar kota. Saya bingung waktu istri saya bilang seperti itu. Kenapa? Ada anjing. Mau dibawa, hotel nggak ada. Bukan nggak ada, jarang sekali hotel yang mau terima anjing. Dia bilang mau jalan-jalan. Saya nggak bisa bilang, udahlah nggak usah jalan-jalan. Saya harus mengakomodir permintaan tersebut. Saya cari akal. Gimana caranya? Entah, akhirnya saya berpikir, mobil harus dibikin ada tempat tidurnya. Nanti mungkin kalau ke hotel ya sudahlah, kita parkir di depan hotel, kita cari hotel agak murah. Saya berpikir gimana caranya untuk bisa mengakomodir permintaan tersebut. Ada pertandingan yang saya mau lakukan. Walaupun belum terjadi, tapi saya berpikir gimana caranya untuk sampai ke sana. Nah, jadi pada waktu kalau kalian mempunyai pertandingan, yang kalian fokuskan adalah kalian menyelesaikan pertandingan tersebut. Pertama, kalian harus menjalani pertandingan tersebut. Sekali lagi, pertandingan itu penting dalam hidup kalian. Kalau kalian gak punya pertandingan, sudah pasti kalian akan menjadi Kristen yang lemah. Sudah pasti. Kenapa? Pada waktu masalah akan datang, biasanya kayak ginilah. Contohnya ya, orang yang bertanding lari, yang sering bertanding lari, sama saya yang gak pernah bertanding lari, saya punya fisik ini berbeda gak? Beda, jauh sekali. Kalau dia lari 10 meter, lari 100 meter, ngejar maling, mungkin malingnya dapat. Kalau saya ngejar 100 meter, ngejar maling, malingnya ngejar saya kayak gitu. Beda, dia punya kehidupannya berbeda. Saya bisa dikatakan bahwa saya manusia yang lemah, tetapi orang yang ikut pertandingan lari, dia menjadi manusia yang kuat. Itu fakta, nggak bisa dipungkiri. Kalau kalian nggak pernah mengalami pertandingan rohani di dalam Tuhan, kalian akan menjadi Kristen yang lemah. Sudah pasti. Oh enggak, saya nggak mau ada pertandingan, saya nggak mau ada pencobaan. Saya maunya hidupnya senang-senang aja. Kecil orang kaya, gede kaya raya, tua super kaya, meninggal masuk surga. Siapa yang nggak mau ya? Semua mau seperti itu. Tetapi kalau kalian nggak pernah mengalami ada yang namanya tantangan hidup, saya pernah cerita ya, kenapa seperti gini. Kalau ada orang yang kaya, biasanya anaknya itu disuruh kerja di tempat yang miskin. Kenapa? Biar mereka bisa kuat untuk menghadapi. Saya pernah cerita juga sama seseorang. Kalau kalian yang mendapatkan berkat dari Tuhan, semua kalian akan mendapatkan berkat dari Tuhan, dan itu sudah pasti. Karena kenapa? Tuhan memberikan hujan kepada orang yang baik sama orang yang jahat. Yang problemnya adalah kalian, kalau saya kasih ilustrasi seperti gini, orang jahat sama orang yang dia punya, orang dunia sama orang Kristen, itu sama-sama akan mendapatkan hujan dari Tuhan. Dan sama-sama akan mendapatkan satu namanya ember besar di atas. Waktu kita keluar, waktu hujan, kalian mendapatkan air enggak? Pasti. Orang jahat dapat air enggak? Dapat air. Karena sama-sama membawa ember yang besar. Tapi yang jadi masalah adalah, kenapa saya keluar bawa ember, tapi nggak ada airnya di ember tersebut. Problemnya di mana? Banyak bolongnya. Orang dunia mungkin bolongnya sedikit, airnya jadi embernya bisa penuh. Tapi kita, karena banyak bolong-bolongnya, akhirnya kita tidak bisa menampung air hujan tersebut. Nah, ada waktu nggak menampung air hujan tersebut, kita komplain sama Tuhan, kenapa saya nggak dapat air? Siapa bilang nggak dapat air? Aku sudah mencurahkan hujan tersebut, tapi yang jadi problem adalah kalian punya ember bolong semua. Dan kalian katakan, oke, saya harus beresin bolong-bolongnya tersebut. Ada problem yang kedua. Pada waktu kalian ngangkat air tersebut dan airnya penuh, kalian kuat nggak mengangkat ember tersebut? Waktu kalian air penuh, ada resiko air tersebut, ember tersebut nimpa kalian, dan kalian akan minimal benjol. Karena kalian nggak kuat menampung, mengangkat dia punya ember tersebut. Dan banyak sekali orang-orang Kristen yang sudah diberkati, sudah beresin dia punya lubang-lubangnya, tapi dia nggak kuat menahan air tersebut, dan akhirnya ember tersebut menghancurkan dia sendiri.
Makanya banyak sekali orang-orang Kristen yang sudah diberkati oleh Tuhan, yang diberkati, dipulihkan semua, tapi cuma sebentar saja. Sebentar langsung murtad. Pada waktu ada masalah berikutnya datang. Kenapa mereka nggak kuat menerima berkat tersebut? Nggak kuat menerima apa yang Tuhan mau berikan kepada kita. Kita anggap remeh karena kita nggak punya pertandingan. Kita nggak pernah melatih kita dalam pertandingan tersebut. Yang kedua adalah, kalau saya bilang orang Kristen mau kuat adalah di sini. Yang kedua adalah aku telah mencapai garis finish. Paulus tahu garis finishnya kemana. Kalau kalian nggak tahu garis finishnya kemana, kayak ini ya, kita panjat ada 17 Agustus mau panjat Pohon Pinang. Tapi kita nggak tahu panjat itu kenapa? Saya enjoy dengan memanjat pohon pinang. Siapa di sini 17 Agustus enjoy banget manjat pohon pinang, kotor-kotor. Kenapa? Mau ikut banyak karena saya enjoy. Setiap sudah naik turun lagi, sampai 3 hari 3 malam pun nggak apa-apa begini kok. Yang penting saya enjoy. Siapa yang bisa begitu? Nonsen. Mereka mengincar garis finish, yaitu apa? Hadiahnya di atas, dia cari akal gimana caranya. Kalau perlu dia curang sedikit, kasih biasanya orang curang dikasih pasir di sini. Karena saya lihat ada orang kasih pasir. Kenapa? Biar bisa biasanya curang dikasih pasir begini, atau dia punya gemuknya dihilang-hilangin atau gimana, saya nggak tahu. Untuk mendapatkan garis finish, Paulus tahu garis finish tersebut di mana. Di dalam pertandingan kalian mesti tahu garis finishnya di mana. Jangan sampai kalian bertanding menjalani hidup, tapi nggak tahu garis finishnya mau kemana. Karena kenapa? Karena kita nggak pernah mau menguji. Kita nggak pernah meminta sama Tuhan, Tuhan di mana garis finishnya? Apa yang mau aku capai? Setelah mencapai, what next? Kalau kita nggak mencapai, kalau kita nggak tahu garis finish kita punya pikiran akan terombang-ambing. Pada waktu tadi yang pikiran terombang-ambing, sudah pasti kita menjadi orang Kristen yang lemah. Waktu orang Kristen yang lemah, sekali lagi hati-hati. Pada waktu kita lemah punya masalah, kita akan menyebarkan yang namanya kepahitan kepada orang. Makanya berbahaya sekali orang Kristen yang lemah. Dia lebih gawat dibandingkan orang dunia. Karena kalau orang dunia dia ngomong sembarangan, itu sudah biasa. Tapi kalau orang Kristen ngomong sembarangan, dia akan menjadi display kalau dikatakan, tuh orang Kristen. Tuh anak Tuhan ngomongnya seperti itu, tuh anak Tuhan kelakuannya seperti itu. Kenapa? Dia akan meracuni lebih banyak orang. Sekali lagi, kita perlu menjadi orang Kristen yang kuat bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang-orang di sekeliling kita. Yang ketiga adalah, kita dikatakan, aku telah memelihara iman. Ini penting sekali. Apa itu iman? Iman itu bukannya, waduh saya tumpang tangan sembuh, saya jago dalam segala. Bukan. Iman yang dikatakan ini adalah cinta mula-mula kalian di dalam Tuhan. Kalau kalian tidak pernah ingat pertama kali bagaimana kalian diselamatkan oleh Tuhan, kalian akan hancur. Setiap kalian punya masalah dalam hidup, balik lagi bagaimana kalian dipanggil oleh Tuhan. Kalau kalian gak pernah ingat, kalian sudah anggap remeh, ya itu sudah 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, ngapain mesti diinget-inget sih? Enggak. Orang Kristen yang kuat, dia selalu ingat bagaimana pertama kali dia dipulihkan oleh Tuhan. Sampai hari ini ya, Andomek dia tahu kapan dia lahir baru. Tanggal sama jamnya gak ada kali ya, cuman tanggalnya doang ya. Dia tahu kapan dia lahir baru. Dia selalu ingat bagaimana Tuhan memanggil dia pertama kali. Itu yang dikatakan memelihara iman dia. Ingat akan cinta mula-mula. Cinta mula-mula kalian akan bisa menguatkan hidup kalian menjadi orang Kristen yang semakin kuat. Kenapa seperti itu? Kalian ada yang suami istri di sini banyak ya? Hampir-hampir semua yang sudah berpasangan. Kalau kalian membangun hidup keluarga kalian, cuman menjalani hidup saja. Hari ketemu hari, kalian sudah menikah gimana? Sudah 10 tahun. Saya sudah lupa pertama bagaimana saya menikah sama dia. Misalnya, apa yang terjadi di hidup kalian? Pernikahan kalian.
Semakin lama waktu saya ngeliat perempuan lain, cakep itu ya. Atau yang istrinya ngeliat, ganteng ya orangnya ya. Kenapa orang seperti itu? Sudah tidak pernah ingat lagi bagaimana mereka dipertemukan. Satu keluarga yang harmonis, suami yang harmonis, dia selalu ingat bagaimana dia menikah. Bagaimana bulan madunya, bagaimana awal-awal berkenalan dengan itu. Mereka gak pernah lupa, terutama istri-istri ya, itu gak pernah. Kalau suami kadang-kadang bisa lupa, tapi istri-istri itu gak pernah lupa. Dan makanya istri-istri selalu katakan, kalau pas lagi senggang dikatakan, kamu masih ingat gak dulu waktu kita ketemu sebelah gimana? Gunanya apa? Biar kalian punya pernikahan kalian, semangat kalian sebagai pasangan suami istri akan semakin kuat. Kalau kalian sudah lupa bagaimana kalian dipertemukan, kalian sudah lupa bagaimana, sekali lagi, istri kalian atau suami kalian, sebagai contoh begini ya, saya dulu waktu itu masih susah sekali hidup, benar-benar susah sekali, dan istri saya rela uang gajinya dipakai untuk membayar hutang saya. Padahal saya masih dalam status saat itu cuma hanya pacaran. Tapi gaji dia mau dipakai untuk bayar hutang saya. Sampai hari ini saya masih ingat loh. Kenapa kenapa dia mau untuk gaji dia dipakai? Nggak ada ikatan, segala macam. Itu menandakan bagaimana dia mengasihi saya. Dan saya juga waktu itu adalah pada waktu dia punya masalah, saya bereskan masalah dia. Padahal cuma hanya saya mengingat-ingat bagaimana awal saya, hubungan saya dengan istri saya. Itu akan membangkitkan, itu akan menjadikan saya semakin dewasa di dalam pernikahan saya. Nggak usah lebay-lebay kali mikirin, enggak. Kalian butuh kekuatan sebagai orang Kristen untuk mengingat-ingat lagi bagaimana iman itu terbentuk. Pada waktu iman terbentuk, kita akan lakukan apa yang harus kita lakukan dalam iman tersebut. Itu kuncinya kalian mau menjadi orang Kristen yang kuat. Yaitu iman kalian tahu gak iman kalian di mana? Waktu iman kalian ada, kalian bangun, kalian pelihara, kalian pupuk. Tanpa iman tersebut, kalau kalian menjalani, kamu Kristen gitu, saya sudah 10 tahun. Pasti tanya bahwa, gimana perjalanan kalian dengan Tuhan? Ya biasa-biasa saja. Kalau kalian mengatakan perjalanan kehidupan kekristenan kalian, perjalanan iman kalian katakan ya biasa-biasa saja, ada something wrong dengan hidup kalian. Entah kalian gak menjalani pertandingan, entah kalian gak tahu akhir dari pertandingan tersebut, itu klop. Kalau kalian gak punya pertandingan, gak tahu akhir dalam pertandingan, iman tidak kalian jaga. Iman tidak akan kalian pelihara. Karena kenapa? Kalian sudah tidak tahu iman tersebut. Saya banyak sekali ketemu waktu orang Kristen. Waktu dulu SMA, mereka berapi-api sekali di dalam Tuhan. Luar biasa sekali di dalam Tuhan. Tapi terakhir, 1 tahun terakhir, saya ketemu lagi dengan orang tersebut. Saya tanya ke dia, kamu gereja di mana? Udahlah, gak usah terlalu fanatik. Gak usah terlalu fanatik jadi orang Kristen, biasa-biasa saja. Kalau ada waktu ke gereja, kalau nggak ada ya nggak usah. Jawabannya seperti itu. Kenapa? Mereka nggak punya pertandingan, mereka nggak tahu garis finish, dan mereka tidak memelihara iman karena tersebut. Sesimpel sekali bagaimana menjadi orang Kristen yang kuat. Kalian nggak perlu di dalam, saya harus menjual semua harta saya untuk ikut Tuhan. Yes, kalau bisa kalian bisa. Tetapi kalian simple. Pertandingan apa yang saya mau jalani di dalam Tuhan? Kalian bertanya sama Tuhan, Tuhan pertandingan apa? Mungkin pelan-pelan, ibu-ibu jangan pikir bahwa, saya harus menginjili. Enggak, kalian punya pertandingan di rumah. Sebagai ibu rumah tangga, kalian punya pertandingan sendiri, bagaimana kalian menjadi terang di dalam pertandingan kalian. Seorang suami, kalian menjadi terang di dalam pekerjaan kalian, menjadi terang di dalam sekeliling kalian, itu pertandingan kalian. Yang keempat adalah, yang keempat, yang terakhir. Yaitu apa? Ini yang benar-benar luar biasa. Yang keempat adalah, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Itu ada impiannya, yang Paulus katakan, yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku saja, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan Yesus. Ini yang keempat. Kalau kalian tidak pernah tahu Yesus akan datang balik lagi, kalian akan hancur hidupnya. Sudah pasti. Orang-orang yang Kristen yang hancur hidupnya karena mereka sudah nggak mau tahu lagi kedatangan Tuhan yang kedua kali.
Saya di mobil barusan tadi cerita sama istri saya seperti ini. Tuhan pernah ngomong sama saya seperti ini. Menurut kamu mana yang lebih takut? Kedatangan Tuhan kedua kali apa kematian? Kebanyakan dari kita lebih takut soal kematian. Kita lebih takut soal kematian. Kalau dokter katakan bahwa umur kamu sudah tinggal 2 hari lagi, wah takutnya loh. Tapi kalau kita katakan Tuhan Yesus akan datang 2 hari lagi, siapa takut? Gitu kan? Kita katakan siapa takut? Kenapa seperti itu? Karena kalian tidak mengerti yang namanya kedatangan Tuhan yang kedua kali. Orang Kristen yang lemah, dia memungkiri ini. Saya dulu waktu saya jauh daripada Tuhan, waktu saya lagi lemah sekali, saya udah gak mikirin lagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Udah gak mikirin lagi. Kalau bahasa Inggrisnya saya sudah drifting, sudah menjauh daripada Tuhan. Sudah tidak punya pertandingan, sudah gak tahu akhir dari pertandingan, sudah tanda petik tidak memelihara iman, apalagi memikirkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu jauh mengerikan daripada kematian. Saya kasih tahu. Karena kenapa? Kalau kematian, semua pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kedatangan Tuhan Yesus kedua kali itu benar-benar akan luar biasa. Kalau orang gak takut pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bohong. Semua di dunia meratap. Kenapa meratap? Mereka benar-benar takut sekali. Pada waktu Tuhan Yesus datang, dia memperlihatkan semua kemuliaannya, semua udah. Timbul ketakutan yang luar biasa. Kalau kalian gak takut dengan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, ada something wrong dengan hidup kalian. Ingat kejadian bagaimana 5 wanita bijaksana, 5 wanita yang bodoh. Yang bodoh tidak ada takut-takutnya, tidak mempersiapkan diri mereka. Asal-asalan saja. Yang penting jalani aja hidup. Dan apa yang terjadi pada waktu mereka tidak ada rasa takut dengan kedatangan Tuhannya, tidak mempersiapkan diri, yang akhirnya dia gak cukup kekuatan dia gak cukup minyaknya. Tetapi oleh 5 wanita bijaksana, dia ngerti sekali bagaimana caranya menanti-nantikan kedatangan Tuhannya. Penting sekali kita memikirkan apa sih maksudnya kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mungkin nanti kita akan ada saatnya kita akan ceritakan bagaimana Tuhan akan datang yang kedua kali. Kita mesti tahu. Kenapa kita mesti tahu? Ini adalah untuk memperkuat modal kita untuk menjadi orang-orang Kristen yang kuat. Tanpa pemahaman ini, kalian hanya cuma drifting kalau bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesia kalian akan menjalani aja hidup. Yang penting saya setiap hari bangun, makan, siang kerja, malam tidur lagi. Setiap hari begitu. Pada waktu kalian setiap hari seperti begitu, hari ketemu hari, minggu ketemu minggu, bulan ketemu bulan, akhirnya tiba-tiba Tuhan datang tanpa kita duga. Dan apa yang terjadi saya nggak tahu. Saya percaya kalau kalian sudah lahir baru, Tuhan tetap akan terima apapun yang terjadi. Tapi apakah, waktu saya pernah ngomong ya, apakah kita waktu datang kepada Tuhan, Tuhan berkatakan, waktu kita ketemu Tuhan, Tuhan katakan, Hengki, kemana aja? Udah lama gak ketemu. Apakah pada waktu Tuhan ngomong seperti itu, sedih gak kita? Sedih. Karena kenapa? Tuhan tidak menanti-nantikan kita di sana. Tapi kalau kita datang, hai Hengki, hai Ibu Yolanda, hai Hadi, hai Rosa, hai Aling, hai Pak Daniel. Datanglah, hai engkau adalah hamba yang setia. Luar biasa waktu kita mendapatkan pujian dari Tuhan. Tuhan menanti-nantikan kita. Dan kita, karena kenapa? Kita punya pertandingan yang kita lakukan. Kita punya garis akhir yang kita akan tuju. Kita memelihara iman. Dan terakhir adalah kita benar-benar menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu.